Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Islamiyati. Saya mahasiswi dari Universitas Cyber Asia mengambil program studi manajemen dan saat ini saya ada di MJ 701. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban ujian tengah semester, khususnya pada mata kuliah etika bisnis dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Selanjutnya, soal nomor 1. Yaitu berikan pandangan Anda mengenai praktik overclaim dalam industri skincare. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara beberapa produk skincare memberikan klaim berlebihan? Jelaskan alasan Anda secara singkat dan dukung dengan teori atau prinsip etika bisnis yang relevan. Jawaban dari saya yaitu saya tidak setuju dengan praktik overclaim dalam industri skincare karena hal ini melanggar prinsip etika bisnis seperti prinsip kejujuran dan prinsip tidak berniat jahat. Jika semua perusahaan melakukan overclaim, konsumen dan tentunya saya sebagai konsumen juga tidak lagi bisa mempercayai klaim produk tersebut yang akan merusak industri secara keseluruhan. Selain itu, overclaim juga dapat melanggar regulasi seperti aturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM atau lembaga pengawas lainnya yang mengharuskan klaim produk didukung oleh data ilmiah. Soal nomor 2, identifikasi masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare. Apa nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda diabaikan dalam kasus ini? Bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Saya akan bahas identifikasi masalah etika bisnisnya, yaitu pertama prinsip kejujuran. Kenapa? Karena berdasarkan artikel tersebut terdapat salah satu brand serum atau skincare yang menyebutkan bahwa memiliki kandungan serum retinol sebesar 2%, tapi ternyata retinolnya hanya sebesar 0,0017%. Kemudian bibit extra whitening yang diklaim mengandung vitamin B3 yang ternyata kandungan niacinamide-nya hanya 0,00045%. Jadi, para pemilik brand skincare tersebut tidak jujur dan telah melanggar prinsip kejujuran. Nah, yang prinsip kedua, tidak berniat jahat. Nah, beberapa produk skincare memiliki kandungan hidroquinone yang berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping seperti rasa gatal, bengkak, atau melepuh pada kulit dan reaksi alergi hingga sulit bernafas. Sedangkan di Indonesia untuk penggunaan hidroquinone ini diatur oleh BPOM dan hanya boleh digunakan di bawah pengawasan dokter. Nah, tindakan tersebut tentunya telah mengabaikan standar hukum, regulasi atau peraturan BPOM yang berlaku dan dapat dikatakan para pemilik brand skincare telah berniat jahat hanya demi mencari keuntungan yang signifikan. Kemudian berikut dampak terhadap konsumen. Tentunya saya sebagai konsumen juga merasa kerugian kesehatan, yaitu berpotensi menyebabkan iritasi kulit, alergi, atau efek samping lainnya. Yang kedua, kerugian finansial, yaitu konsumen membelanjakan uang untuk produk yang tidak sesuai dengan klaimnya atau berujung membahayakan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Konsumen yang merasa tertipu cenderung kehilangan kepercayaan terhadap merek atau bahkan industri skincare secara keseluruhan. Keempat, dampak psikologis. Nah, harapan yang tidak realistis dapat memicu rasa kecewa, frustasi, dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri karena efek samping dari penggunaan skincare dengan bahan yang tidak sesuai dengan BPOM. Selanjutnya, nomor 3, berikan rekomendasi atau penyesuaian yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan klaim yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Jelaskan bagaimana penyesuaian ini bisa meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama itu rekomendasi dan langkah konkret yang dapat diambil oleh perusahaan. Yaitu pertama, perusahaan dapat menginvestasikan dalam penelitian ilmiah untuk menguji efektivitas dan keamanan bahan atau komposisi skincare dan melakukan uji klinis dengan standar internasional untuk mendukung klaim produk. Yang kedua, keterbukaan deskripsi produk, yaitu perusahaan dapat mendesain produk skincare dengan mencantumkan label
jelas dan jujur untuk komposisi manfaat dan efek samping produk. Yang ketiga, komposisi bahan aman, yaitu perusahaan tidak menggunakan bahan yang beresiko tinggi dan menghindari penggunaan hidrokionon dengan dosis tinggi. Selanjutnya dari rekomendasi itu dapat meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab hanya untuk menjual produk, melainkan memastikan konsumen dapat membuat keputusan bijak berdasarkan informasi yang benar. Nah, kedua, menjaga kesehatan konsumen dengan memastikan produk yang mereka jual benar-benar aman, yaitu dengan komposisi bahan yang aman atau sesuai dengan peraturan BPOM ya. Yang ketiga, perusahaan wajib menjaga kualitas produk, tetapi juga kepercayaan publik terhadap merek. Nah, artinya dengan tidak menggunakan bahan yang berbahaya atau tidak melebihi standar peraturan BPOM, tentunya konsumen akan memberikan rasa kepercayaan kepada produk skincare tersebut. Selanjutnya nomor 4, identifikasi peraturan. Nah, ini terkait peraturan pemerintah dan kebijakan yang relevan. Nah, kemudian bagaimana perusahaan tersebut dapat memastikan untuk mematuhi regulasi tersebut dan langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai dengan peraturan dan standar berlaku. Yang pertama, identifikasi peraturan. Nah, di sini ada peraturan Kepala BPOM RI nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Di sini perusahaan dapat mendaftarkan produknya dengan bahan-bahan yang aman atau yang diperbolehkan. Contohnya, misalkan ada penggunaan bahan hidrokionin, namun produk tersebut harus diresepkan oleh dokter. Kedua, peraturan Kepala BPOM RI nomor 18 tahun 2005 tentang tata cara pengawasan kosmetik, di mana perusahaan harus melengkapi persyaratan pendaftaran produk kosmetik atau sejenisnya sebelum dipasarkan. Yang peraturan ketiga yaitu peraturan Kepala BPOM RI nomor 11 tahun 2022 tentang label pangan, olahan, dan kosmetik. Pada kemasan produk, perusahaan harus mencantumkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan. Selanjutnya nomor 5. Selanjutnya langkah-langkahnya. Selanjutnya langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai dengan peraturan dan standar berlaku. Yaitu perusahaan dapat melakukan registrasi produk di BPOM dengan melampirkan dokumen lengkap seperti formula produk, hasil uji keamanan, dan informasi label. Nah, kedua, menggunakan bahan aktif sesuai dengan daftar yang diizinkan oleh BPOM. Yang ketiga, mencantumkan komposisi bahan, cara penggunaan, peringatan, dan informasi produsen pada kemasan. Keempat, melakukan uji klinis atau dermatologi jika diperlukan untuk mendukung klaim keamanan dan efektivitas. Yang kelima, memastikan fasilitas produk bersertifikat dan memenuhi standar higienis. Yang keenam, pengawasan terhadap produk yang beredar, termasuk penarikan jika ditemukan masalah. Selanjutnya nomor 5, jelaskan outcome atau dampak yang saya harapkan jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Lalu bagaimana penerapan ini bisa berdampak pada kepercayaan konsumen, reputasi perusahaan, dan kesehatan masyarakat. Nah, jika perusahaan skincare dapat menerapkan etika bisnis, berikut dampaknya, yaitu 1, saya merasa yakin bahwa produk yang saya beli ini benar-benar aman. Yang kedua, perusahaan tersebut memiliki reputasi yang lebih baik. Ketiga, resiko kerugian kesehatan akibat bahan berbahaya atau klaim yang menyesatkan dapat diminimalisir. Ya, berikut dampaknya terutama terhadap konsumen. Merasakan manfaat nyata dari produk yang aman dan efektif. Yang kedua, reputasi perusahaan, yaitu mendapatkan kepercayaan, loyalitas pelanggan, dan reputasi yang lebih baik. Nah, yang terakhir, kesehatan masyarakat. Ya, masyarakat atau konsumen merasa teredukasi dan lebih terlindungi dari resiko kesehatan akibat produk yang tidak sesuai dengan standar. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.